ada menteri yang menurut saya sih ini melanggar asas demokrasi, melanggar azas kepatutan sebagai menteri, dan melanggar etika sebagai menteri juga. Ingat nggak kasus yang kop surat jatuh dari langit? Nggak, soalnya dia bilang begini, saya tidak menggunakan dana kementerian 1 sen pun, gitu ya. Ini kita profesional dong, syuting gini tuh tetap ada roll action gitu, biar kayak podcast yang lain gitu. Jadi jangan, silakan mulai Pak, ya. Lo pikir pertandingan apa sendok gundu? Mulai. Ini teman-teman ya, Mahkamah Konstitusi kan baru saja memutuskan ada pilkada yang diulang ya di beberapa daerah. Banyak lah, ada di Maluku segala macam tuh. Tapi yang menarik perhatian publik nih yang di Serang, Kabupaten Serang. Karena melibatkan istrinya Menteri Desa Yandri Susanto ya. Ini memang dari awal udah kontroversi nih. Ingat nggak kasus yang kop surat jatuh dari langit? Nggak, soalnya dia bilang begini, saya tidak menggunakan dana kementerian 1 sen pun, gitu ya. Makanya itu saya bilang itu mungkin kop surat sama tinta-tintanya jatuh dari langit gitu. Pokoknya udah jadi aja, udah jadi gitu. Nah itu kan ingat ya, waktu itu kan ada acara undangan ngumpulin aparat desa seserang di acara keluarganya Menteri Andri, tapi pakai kop surat, padahal dia juga baru dilantik ya. Baru dilantik langsung undang-undang. Nah itu emang kontroversi banget tuh waktu itu. Nah ini ternyata menurut MK harus diulang. Tapi memang Banten tuh banyak yang menjadi ini kan, banyak yang menjadi diskusi-diskusi di ruang publik. Ya salah satunya memang Kabupaten Serang. Yang lebih besar lagi ya jelas Provinsi Banten gitu. 2 minggu sebelumnya 70-an% Airin, terus kemudian kalah dari Andra Soni. Dan yang paling menariknya, Airinnya diem aja, nggak protes, nggak mengajukan keberatan ke MK. Itu aneh nggak? Enggak sih. Ya kita, maksud saya ya itu urusannya rakyat Banten lah ya. Kita kan tinggalnya kan di Gorontalo, jadi nggak pengaruh lah kalau kita tinggal di Banten, ya kita ojok-ojokin juga tuh buat protes. Tapi rupanya ini kan satu geng ya. Bu Airin sama Andika ya. Nah ini Andika ternyata dimenangkan nih oleh MK. Mahkamah Konstitusi itu mungkin yang lain, ya kenapa kita nggak ngajuin juga ya, gitu kali ya. Ternyata MK tuh masih ada hati nih dan pikiran terhadap demokrasi di Indonesia. Jadi memang mereka tuh benar-benar ingin memperbaiki image yang telah buruk akibat Paman Usman kan. Jadi waktu itu kan yang pertama tentang ambang batas diperbaiki. Nah ini sekarang juga nih. Jadi gini, saya bacain ya, Humas MKRI. Mahkamah Konstitusi telah mencermati bukti dan fakta terkait dalil yang menunjukkan dugaan pelanggaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Mendes PDT Yandri Susanto dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Ratu Rahmatuzakiah Muhammad Najib Hamas pada pemilihan Bupati Pilbub Kabupaten Serang. Hasil pencermatan tersebut, Mahkamah menilai adanya pertautan kepentingan antara Mendes Yandri dengan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Hal tersebut terungkap dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Bupati PHPU BUP Kabupaten Serang untuk perkara nomor 70 garis miring PHPU titik BUP strip 24 garis miring 2025. Ini kalau nggak 23-24 ya, buat matanya nggak pakai kacamata saya, maaf. Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dalam pertimbangan Mahkamah menyampaikan merupakan fakta hukum bahwa Mendes Yandri dengan Ratu Rahmatuzakiah yang merupakan calon bupati nomor urut 2 memiliki hubungan suami istri.
Berkenaan hal tersebut, Mendes Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Mahkamah meyakini posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, di mana saat ini kursi nomor 1 kementerian tersebut diduduki oleh politikus Partai Amanat Nasional itu. Oh, menterinya gitu maksudnya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ujar Eni didampingi 8 hakim konstitusi di ruang sidang pleno Gedung 1 MK Jakarta, Senin 24 Februari 2025. Jadi gitu. Meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang tidak mengeluarkan rekomendasi terkait pelanggaran Mendes Yandri, tetapi Mahkamah meyakini adanya hubungan antara calon bupati nomor urut 2 dengan Mendes Yandri. Hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pilbub Kabupaten Serang. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam pemilu kada Kabupaten Serang tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Wah. Salah satu acara yang dihadiri oleh Mendes Yandri dan Ratu adalah Rapat Kerja Cabang Rakercap Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024. Dalam acara tersebut, Mahkamah mengacu kesaksian para saksi dan menemukan fakta adanya dukungan para kepala desa terhadap pasangan calon nomor urut 2. Ini di Marbella masih serem ya? Dulu tuh serem loh. Sekarang udah enggak kali ya? Marbella Anyer tuh. Ini menarik nih, tapi yang menarik lagi menurut saya itu kan menampar kabinet ya. Menampar Pak Prabowo tuh. Ada menteri yang menurut saya sih ini melanggar asas demokrasi, melanggar asas kepatutan sebagai menteri, dan melanggar etika sebagai menteri juga. Mungkin juga melanggar hukum juga kali ini. Tapi nggak tahu juga lah, kalau hukum-hukum itu bukan urusan saya, tapi saya nggak ngerti maksud saya. Jadi akhirnya selanjutnya memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024. Pertanyaannya, apakah para kepala desa itu tidak takut dengan menteri desa pada saat pemilihan umum ulang dilakukan? PSU apa sih? Pengambilan suara ulang. Masih takut nggak kira-kira kepala desanya? Kan tetap aja tahu kan kalau Yandri itu menteri desa. Ntar bisa aja Yandri itu lihat, wah ini desa-desa yang tidak mendukung dia, ada imbasnya. Tapi tetap saja walaupun seperti itu, kita harus apresiasi MK. Dan semoga demokrasi yang dilakukan nanti pada saat PSU ulang, nggak hanya di Serang, di beberapa tempat lain itu berjalan lebih demokratis. Dan menurut saya ini tamparan keras buat Pak Prabowo terhadap apa yang dilakukan oleh menterinya terhadap istrinya, jadi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan istrinya, dan itu bukan kata Henry Satrio kira-kira, tapi itu kata si MK. Ya, saya tidak tahu juga apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap apa yang dilakukan oleh salah satu menterinya ini. Mudah-mudahan wakil menterinya bisa jadi menteri. Ingat ya maksud saya, ada reshuffle gitu. Karena kalau nggak di reshuffle juga PSU percuma bos. Kan takut kepala desanya. Jadi memang harus di reshuffle dulu supaya pelaksanaannya beneran jalan gitu. 60 hari itu berapa? 2 bulan ya? Sekarang Januari, sekarang Februari, Maret,
Maret kan bener tuh, bisa tuh. Kan gosipnya April reshuffle ya, habis Lebaran. Udah lah Pak, jangan gitulah. Kalau emang udah nasibnya jadi bupati, ya jadi bupati gitu. Jangan curang-curang. Kan kalau udah keputusan MK gini kan dia nggak bisa bilang kalau dia nggak curang. Ya kan? Ya udah pasti curang lah. Kalau saya sih, ini udah malu banget nih. Ketahuan curang. Masa menteri ketahuan curang? Mundur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat menteri-menteri lain, kelakuan jangkrik kayak gini, jangan ditiru. Assalamualaikum.